Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal yang berjudul Uji Morfofisiologis beberapa varietas kedelai atau glisin Max L akibat perlakuan tingkat naungan. Yang beranggotakan Astri Amelia, Nadia Fadila, Ranti Agustriani, Tiara, dan Yuyun Wahyuni. Adapun identitas jurnal yang kami review pada hari ini, yaitu judul jurnal Uji Adaptasi Morfofisiologis Beberapa Varietas Kedelai atau Glisin Max L akibat perlakuan tingkat naungan, dengan penulis Rahmat Zainuddin, Muhammad Yusuf, Usnawiyah Ismadi, dan Muhammad Nazarudin. Dengan nama jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroteknologi, dengan volume jurnal 1, nomor jurnal 2, dengan halaman 28-33, dan link akses tertera di layar. Pendahuluan, kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang kaya kandungan protein nabati, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, terutama industri makanan dan industri ternak. Yang kedua itu intensitas cahaya rendah merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan kedelai sebagai tanaman setelah di bawah tegakan akibat naungan tanaman utama. Intensitas cahaya merupakan salah satu variabel lingkungan yang menjadi faktor utama dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengaruh naungan mengakibatkan perubahan cahaya yang diterima tanaman sehingga berpengaruh terhadap morfologi, fisiologi, dan produktivitas tanaman. Metode penelitian, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah paranet hitam 50%, paranet hitam 65%, polybag ukuran 10 kg, chlorophyll meter, timbangan analitik, oven, grain moisture meter, cangkul, tali plastik, sprayer, bambu, gergaji, gembor, penggaris, gunting, kertas label, alat tulis, dan alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah benih kedelai, varietas Dena 1, varietas Gepak Kuning, varietas Anjas Moro pupuk, urea, pupuk SP36, pupuk KCL, dan insektisida Desis 25 EC 250 ml. Penelitian ini menggunakan rancangan peta terbagi dengan 3 ulangan. Peta utama terdiri dari tingkat naungan, yaitu tanpa naungan atau N0, naungan 50% N1, dan naungan 65% N2. Sedangkan varietas sebagai anak peta terdiri dari varietas Dena Min1 atau V1, Gepak Kuning V2, dan Anjas Moro V3. Tanaman sampel berjumlah 3 tanaman. Adapun perubahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, klorofil daun, laju asimilasi bersih, laju tumbuh relatif, dan produksi. Data pengamatan yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan penggunaan UGF. Pada hasil sidik ragam yang berbeda nyata dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duchan Multiple Range Test atau DMRT taraf 5%. Analisis statistik menggunakan software SAS V912. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, ada tinggi tanaman. Semakin tinggi intensitas naungan mengakibatkan cekaman cahaya rendah pada tanaman. Kondisi cahaya matahari rendah dapat merangsang peningkatan aktivitas auksin dan akibatnya sel-sel tumbuh memanjang. Peningkatan tinggi tanaman akibat cekaman cahaya diakibatkan oleh adanya proses etiolasi yang terjadi pada saat proses pemanjangan batang. Proses etiolasi yang terus terjadi pada tanaman yang ternaungi adalah suatu cara agar tanaman dapat menangkap cahaya lebih efisien. Peningkatan tinggi batang merupakan upaya tanaman untuk meningkatkan penyerapan cahaya karena tanaman tidak mampu menaikkan daunnya ke atas kanopi. Naungan menyebabkan meningkatnya tinggi batang tanaman. Yang kedua adalah luas daun. Penurunan jumlah daun pada tanaman yang mendapat cekaman cahaya rendah merupakan salah satu mekanisme adaptasi tanaman. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya sekaligus memelihara fotosintat. Intensitas cahaya rendah pada perlakuan naungan akan mengurangi sumber energi yang berakibat pada penurunan proses fisiologis, sehingga laju fotosintesis, respirasi, pembungkakan, dan penutupan stomata pada tanaman akan menurun yang mengakibatkan menurun jumlah daun yang terbentuk.
Penurunan laju fotosintesis berpengaruh terhadap terbentuknya jumlah daun dan organ tumbuhan lainnya. Selanjutnya, klorofil daun. Tanaman yang tumbuh pada lingkungan ternaungi mengakibatkan tingkat kehijauan daun berkurang di mana daun menjadi berwarna hijau muda. Berkurangnya tingkat kehijauan daun diduga karena terjadinya perubahan rasio antar klorofil A yang mengendalikan warna hijau dengan klorofil B yang mengendalikan warna hijau muda. Cekaman cahaya rendah mengakibatkan terjadinya peningkatan kandungan klorofil B yang cukup besar, sehingga diduga kuat berhubungan erat dengan berkurangnya tingkat kehijauan daun. Konsentrasi klorofil umumnya akan meningkatkan pada fase awal pertumbuhan atau fase vegetatif dan akan menurun pada fase penuaan. Selanjutnya, 4. Laju asimilasi bersih. Laju asimilasi bersih merupakan penimbunan bobot kering persatuan luas daun persatuan waktu. Tanaman yang tumbuh dengan naungan akan memiliki kompensasi hasil asimilasi lebih rendah dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat dengan cahaya matahari yang optimal. Penurunan dan peningkatan laju asimilasi bersih selain dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima tanaman juga berkaitan dengan ketersediaan unsur hara yang dapat diserap tanaman. Lima, laju pertumbuhan. Penurunan laju pertumbuhan berhubungan erat dengan jumlah cahaya yang diterima tanaman sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Tanaman yang mendapatkan cekaman cahaya rendah akan menurunkan laju fotosintesis yang berimplikasi terjadinya penurunan jumlah pasokan fotosintat ke organ vegetatif dan generatif tanaman sehingga berakibat pada penurunan laju pertumbuhan tanaman. Penurunan maupun peningkatan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seperti air, suhu, maupun unsur hara. 6. Produksi. Semakin tinggi tingkat naungan, komponen hasil yang dihasilkan akan semakin menurun karena terhambatnya proses metabolisme pada tanaman. Kondisi ini merupakan implikasi dari penurunan jumlah pasokan fotosintat yang dialokasikan untuk pembentukan polong dan biji sehingga terjadi penurunan jumlah polong yang isi yang mempengaruhi produksi tanaman. Kesimpulan, cahaya matahari merupakan faktor penting untuk pertumbuhan tanaman. Cekaman cahaya rendah akibat naungan dapat menurunkan pertumbuhan dan produksi pada tanaman. Baiklah, di layar adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami review pada hari ini. Dan mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kelompok 5. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.